seperti umpama anak, keluarga, istri, pekerjaan, dagangan, dan lain sebagainya, sekolah, dan lain sebagainya. Itu disebut kebutuhan jasmani. Nah, di dalam kebutuhan jasmani tadi, memang benarlah kita mengutamakannya daripada kebutuhan Tuhan. Sekalipun kita tahu betul, sadar, dan kita tidak sedang bermain-main kan di dalam memenuhi. Dan guru meyakini itu kita tidak main-main dalam hal ini. Dan kita betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, yang penting sekarang kita menyadari, kita mengetahui, begitulah sebenarnya perjalanan kita sekarang, begitulah keadaan rohani kita sekarang. Keadaan rohani kita di mana kita ternyata lebih mengutamakan kepentingan jasmani atau kebutuhan dunia, atau disebut kepentingan dunia. Nah, orang-orang yang lebih mementingkan dunia di dalam bahasa sufi ini disebut hubud dunia. Nah, hubud dunia itu adalah awal dan yang mengawali kehancuran. Dia mengawali kehancuran daripada seluruh kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita semua. Sebab nanti dengan hubud dunia itu akan timbul peperangan, timbul perseteruan, timbul percekcokan. Timbul segala hal nanti yang tidak menyenangkan dari hubud dunia. Ditambah-tambah lagi, para ulama menjelaskan di dalam pelajaran-pelajaran tentang menuntut ilmu bahwa salah satu yang pertama yang menghambat menuntut ilmu itu adalah hubud dunia. Ini menghambat. Jadi ini kita tidak bisa menganggap remeh tentang sebuah pandangan-pandangan. Karena pandangan ini nanti akan berubah menjadi keyakinan. Kok bisa begitu? Ngomongnya bisa jadi keyakinan. Kita mencintai dunia
Apa sih tandanya Ustadz? Kok Ustadz ini ngomong-ngomong mencintai dunia? Emang tahu saya cinta dunia? Tandanya orang cinta dunia, apabila ia kehilangan dunia itu, maka dia akan sedih, dia akan sengsara hidupnya, dia akan merasa kecewa, dan dia tidak akan bisa hidup tanpa itu. Itu tanda. Kita tidak akan rela kehilangan, walaupun ia akan mengorbankan akhirat kita, sebab kita lebih mencintai daripada mencintai akhirat. Paham sampai di sini? Sadarkah kita sampai di sini bahwa ternyata begitulah keadaan kita yang sebenarnya? Padahal perihal seperti ini, bicara tentang hubud dunia, bicara tentang kita mesti mengutamakan akhirat, ini bukan hal yang tidak pernah atau jarang diungkap oleh guru. Berulang-ulang, berkali-kali, mungkin sampai setengah bosan kita mendengar. Namun tidak kunjung juga kita bisa menjalani, tidak bisa mengutamakan. Padahal guru tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Ada tidak? Coba. Ada saya mengajarkan tinggalkan duniamu? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah saya mengajarkan kita untuk meninggalkan anak, meninggalkan istri, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tidak pernah mengajarkan. Saya hanya mengajarkan jangan kau taruh dunia-dunia itu ke dalam hatimu. Karena di dalam hati kita bukan tempatnya dunia itu. Di dalam hati kita adalah tempat ingin menyimpan ilmu. Karena di dada itulah ilmu yang berada di dalam Rasulullah. Rasulullah kepada ilmu itu adalah bisudur, di dalam hati, di dalam dadanya Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah tidak ada dunia. Ia tidak cinta dengan dunia. Tapi Rasul banyak enggak dunianya? Banyak. Istrinya tidaklah satu. Ini tandanya Rasul tidak meninggalkan dunia. Jadi tidak masuk akal apabila guru yang belum ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan Rasul mau ngajarkan kita meninggalkan dunia. Gak mati mengikuti guru kayak gini, dikit-dikit nyuruh mengutamakan akhirat, mengutamakan akhirat. Kok bisa begitu? Guru tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan, tapi jangan kau taruh dunia itu di dalam hati. Karena kalau dia berada di dalam hati, kalau dia parkir di dalam hati, karena yang ada di dalam hati itu namanya cinta, hubud dunia, hubbi. Nah, kalau sudah sempat tersemat ke dalam hati kita, biasanya kita akan sulit untuk terlepas. Guru kenapa sih ngomong kayak gini? Guru ingin suatu saat supaya nanti kita nggak hancur. Harta yang kita cintai, anak dan istri yang kita cintai,
hartanya hilang suatu saat, biar kita nggak masuk rumah sakit jiwa. Jabatan kita yang kita tadi pertahankan hilang umpamanya, biar kita nggak masuk ke dalam kategori orang yang sakit jiwa atau sakit mental, sehingga masuk kita menjadi pasien rumah sakit mental atau jiwa. Karena tekanan tinggi, stres. Begitu kehilangan nanti anak, kehilangan istri dan lain sebagainya. Ada satu santri kita di Tanjung Pinang, sepulang itu meninggal istri. Meninggal, begitu sampai ke sini saya lihat segopuk satu kantong plastik obatnya. Ini obat apa saya? Ini obat dari rumah sakit jiwa. Satu kantong plastik obatnya banyak betul saya lihat. Ini terus gimana pesan ibu saya ini, mesti jangan sampai lepas. Begitu dia datang, segera langsung saya nasihati untuk menghentikan obat. Nah, seketika itu ternyata dia ingin mengikuti nasihat dan dibekali dengan pil-pil rohani seperti itu. Alhamdulillah dia diberi pertolongan sehingga dia tidak lagi minum obat-obatan itu dan dia bisa kembali hidup normal kembali. Jangan main-main. Dia sudah masuk ke rumah sakit dan sudah mengkonsumsi obat, berarti dokter sudah memvonis dia sudah terkena saraf. Ini sebab obat dunia, jangan main-main. Nah, guru ini sayang kepada murid supaya jangan sampai terjadi demikian. Ini perihal tentang obat dunia. Bagaimana kita mau bekerja nanti kalau sudah tidak bisa lagi berpikir normal? Bagaimana kita mau melangsungkan aktivitas-aktivitas yang lain kalau sudah demikian? Bukankah itu merugikan? Di dunia loh, bukan akhirat. Nanti bicara akhirat, kan belum sampai. Dunia udah bengong, begitu, tak bisa ngapa-ngapain. Ini untuk dunia, berhati-hati. Dan jadi kita sulit untuk beragama apabila sudah sampai. Nah, ini sekali lagi adalah fenomena masalah yang terjadi. Ternyata bab pengantar ilmu fardhu ain masuk ke tauhid ini perihal tentang kebutuhan ini saja, yang notabene ini adalah sebuah pengetahuan yang dangkal, yang kecil. Mungkin orang sebagian mendengar tentang kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, mungkin akan disingkirkan orang. Apaan ini? Bicara apa ini sebenarnya? Tapi ternyata kita pun masih sulit untuk mengutamakan.
Kita untuk mendapatkan perihal dunia saja, ya, perihal dunia, mendapatkan harta, jabatan, ilmu dunia, ya, kalau garis bawah itu, dengan kita tidak menghargai, dengan tidak kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta dunia, ilmu dunia, ya, maka juga sulit kita untuk mendapatkan, betul? Dunia yang notabene tadi kepentingannya jauh, dan tolong jangan dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Tidak ada apa-apanya dunia itu dibandingkan akhirat. Masih demikian kita tidak bisa bersembarangan dengan. Mesti kita mempersiapkan kesungguhan yang matang. Nah, tiba-tiba kebutuhan rohani yang utama dan yang paling utama, yang besar sekali nilainya, kita bisa tidak mengutamakannya, kita tidak bersungguh-sungguh, malah kalah kebutuhan rohani. Apabila didatangkan, ditabrak dengan kebutuhan jasmani, begitu saja kita tinggal. Maaf, selamat tinggal. Tahu kenapa sebabnya sampai ada dosa membunuh? Itu disebut binasa iman apabila sampai membunuh sesama muslim. Ini kan berarti ada orang-orang yang rela terbang imannya demi memperebutkan, demi terkadang hubur dunia. Dia tidak bisa mengembalikan pikirannya atas kehilangan dunianya, sanggup rela membunuh, malah membunuh dirinya sendiri. Ini kan sebab itu tadi. Apabila sudah ditabrak dengan kebutuhan dunia tadi, maka selamat tinggal akhirat. Kan sama saja, udah aku nggak butuh akhirat, sama nggak bahasanya gitu? Sama. Jadi kalau begini terus mindset kita, keutamaan kita di dalam menjalani kehidupan kita, kesungguhan kita, jadi bagaimana nasib kita sebenarnya? Ya, bagaimana nasib kita? Ya begitulah. Jadi pandangan-pandangan yang mesti kita perbaiki mulai sekarang. Hargai kebutuhan rohani, utamakan. Karena ini tidak bisa kalau tidak kita utamakan. Karena kalau sudah kita nomor dua kan, dia sulit masuk. Itu masalah. Maka jangan heran, maka jangan kadang-kadang bingung. Kenapa guru saya ini kok jadi susah apa? Kadang ngapal sehari besok lupa.
Kadang saya sudah hafal, tapi sulit saya mengamalkan itu. Karena ilmu itu, apabila dia diamalkan, baru dia menjadi. Singkong ditaburi dengan ragi, baru dia bisa jadi tape. Ya, gitu. Kalau tidak dimix campur dengan itu, bisa jadi tape. Bisa jadi keluar nggak manisnya seperti tape. Boro-boro jadi tape, malah jadi singkong basi. Betul. Nah, jadi kalau ilmu tadi pun nggak kita amalkan, maka tidak menjadi sesuatu.